Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu mengenai deret hitung aritmatika. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya sendiri adalah saya, Mirna Eva Indartati, dan rekan saya, Okta Apriani. Yang A. Penjabaran matematika dalam ekonomi. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Banyak teori yang dapat menyelesaikan hal tersebut seperti halnya mengenai teori deret hitung aritmatika. Fungsi matematika ekonomi yakni yang pertama, fungsi matematika ekonomi memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. Yang kedua, fungsi matematika ekonomi sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala menengah dan skala kecil. Yang ketiga yaitu fungsi matematika ekonomi mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat. Yang terakhir, fungsi matematika ekonomi menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungannya. Yang selanjutnya adalah B. Pemaparan deret hitung aritmatika. Untuk mengenali ciri yang ada pada suatu barisan aritmatika, simaklah barisan bilangan berikut. 1, 6, 11, dan 16. Perhatikan bahwa pada masing-masing barisan bilangan di atas mempunyai ciri tertentu, yaitu selisih suku yang berurutan selalu mempunyai nilai yang tetap atau konstan. Barisan bilangan yang mempunyai ciri semacam itu dinamakan baris aritmatika, dan selisih suku yang berurutan disebut beda dari barisan aritmatika tersebut, yang dilambangkan dengan huruf B. Dari bilangan di atas diperoleh beda atau B sama dengan 5. Mengapa bisa 5? Ya, karena huruf kedua dikurang dengan huruf yang pertama. Jadi 6 dikurang 1 adalah 5. Rumus umum suku ke N pada barisan aritmatika. Suatu barisan aritmatika dengan suku pertama A dan beda B. Rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika itu adalah sebagai berikut. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung dikali dengan B atau beda. Contoh. Perhatikan contoh di bawah ini untuk mengetahuinya. Tentukan suku pertama, beda, dan suku ke-21 dari barisan aritmatika 5, 10, dan 15. Yaitu penyelesaiannya yaitu suku pertama A sama dengan 5 dan beda atau B-nya sama dengan 5. Kenapa bedanya bisa 5? Karena 10 dikurangi dengan 5. Yang selanjutnya adalah suku ke-21. Caranya, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. U21 sama dengan 5 ditambah dalam kurung 21 dikurang 1 dikali 5. U21 sama dengan 5 ditambah 100. U21 sama dengan 105. Jadi suku ke-21 adalah 105. Mengapa bisa U21? Ya, kita menggunakan rumus yaitu UN. Dan N-nya ini adalah suku. Di soal suku ke-21 yang ditanyakan. Jadi UN-nya adalah U21. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus jumlah N suku pertama deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN. Oleh karena UN sama dengan A plus N min 1 dikali B, maka rumus tersebut juga dapat dituliskan sebagai Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 dikali B. Sebagaimana Sn ini merupakan jumlah suku ke N, A merupakan suku pertama barisan aritmatika, dan B merupakan pembeda atau beda dari tiap barisan. N ini merupakan banyaknya suku barisan aritmatika. Langsung saja kita ke contoh soal. Contohnya itu hitunglah jumlah
suku ke-20 dari deret hitung atau deret aritmatika 2, 6, 10, 14, 18, 22. Karena UN di sini belum diketahui, maka kita cari terlebih dahulu nilai UN, yaitu dengan rumus UN sama dengan A plus N-1 dikali B. U20 sama dengan A-nya 2 ditambah 20 min 1 dikali 4, jadi hasilnya itu 76. Maka U20 dapat diperoleh hasil 76. Langkah selanjutnya yaitu menghitung suku ke-20 dengan rumus Sn sama dengan N/2 dikali A plus UN. S20 ditambah 20 per 2 dikali A-nya 2 dikali U ditambah UN-nya 76. Jadi S20 sama dengan 10 dikali 78, maka diperoleh nilai suku ke-20 itu sebesar 780. Materi selanjutnya yaitu penerapan deret hitung dalam ekonomi. Deret hitung ini dapat diterapkan dalam model perkembangan usaha seperti menjumlahkan produksi, keuntungan, biaya, atau penambahan modal yang berubah dari periode 1 ke periode berikutnya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Contohnya itu seperti ini. Keuntungan seorang pedagang pada bertambah setiap bulannya dengan jumlah yang sama. Jika pada bulan pertama pedagang ini memperoleh sebesar 46.000 dan pertambahan keuntungan setiap bulannya itu 18.000, maka jumlah keuntungan yang diperoleh pada bulan ke-12 sama dengan titik-titik. Langsung saja kita jawab. Diketahui ASN-nya itu 12, suku pertamanya 46, dan bedanya itu 18.000. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus Sn sama dengan N/2 dikali 2A plus N-1 dikali B, di mana S12 sama dengan 12 per 2 dikali 46.000 ditambah 12 min 1 dikali 18.000. 12 per 2 hasilnya 6, lalu 92.000 ditambah 198.000, maka diperoleh hasil 1.740.000. Jadi jumlah keuntungan sampai bulan ke-12 itu sebesar 1.740.000. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan sekaligus penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman bisa mempelajarinya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.